Halo sobat, nih Megas lagi si Jopannya. Waduh, ini yang nonton Jopan kok dikit di sini coy. Aduh. Bang Jack kasih tau lagi lah nanti lah di channel si Cogan ini. Waduh, supaya mampir ke sini kalau mau nonton si Jopan. Waduh. Yuk langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Zaufan dirinya telah memberikan sebuah gambaran yang sangat mengerikan dari sebuah konsekuensi gila dari salah seorang ahli strategi jika mereka telah gagal dan salah dalam mengambil sebuah keputusan besar di mana dirinya menunjukkan kepada Tuan Leng Wuchen kalau jalan yang dirinya ambil adalah sebuah jalan yang salah dengan menyerahnya gerbang kaisar kepada keluarga Lu. Karena alih-alih menerima semua sisa pasukan milik gerbang kaisar dan juga aliansinya, Zaufan dirinya memilih untuk menghabisi semuanya dan tidak menyisakan satu orang pun. Dan itu jelas membuat Tuan Leng Wuchen sadar kalau ini adalah sebuah kesalahan kecil yang membuat dirinya harus kehilangan segalanya. Dan melihat hal gila itu membuat Tuan Leng Wuchen dia berujar, "Pelayan Zhao, kau berjanji kepada diriku kalau kau akan memberikan sebuah tiket untuk diriku. Lantas kenapa?" Ujar dari Tuan Leng Wuchen yang syok mengingat kegilaan Zaufan yang sungguh sangat gila. Sedangkan untuk Zaufan sendiri, Tuan Leng Wuchen, aku memang telah berjanji kepada dirimu untuk memberikan sebuah tiket. Tapi cuman ada satu tiket yang telah aku siapkan. Lantas, menurutmu siapa yang pantas untuk mendapatkannya? Dan aku telah menyiapkan ini. Dan bagi siapapun yang ingin memakan benda ini, mereka akan selamat. Karena ini adalah tiketnya. Maka dari itu silakan kau putuskan siapa yang berhak mendapatkan benda ini. Ujar dari Zaufan yang membuat Tuan Leng Wuchen dia syok. Dia benar-benar sangat amat syok mendengar kalau tiket kesempatan hidup hanya ada satu. Dan itu membuat dirinya benar-benar tertekan. Di mana dirinya juga harus menyelamatkan semua orang. Namun tiket itu hanya ada satu dan dirinya juga tahu hal itu juga berlaku untuk dirinya sendiri. Dan itu juga membuat Zaufan yang melihat Tuan Leng Wuchen bingung dengan keputusan apa yang harus dia ambil. Membuatnya berujar, Tuan Leng Wuchen, apa yang kau pikirkan? Dari segitu banyaknya orang-orang yang ada di tempat ini, lantas siapa yang akan kau pilih? Ujar dari Zaufan yang membuat Tuan Leng Wuchen dirinya mengambil cacing darah itu dan langsung memakannya untuk dirinya sendiri. Yang artinya dirinya telah memilih untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri dibandingkan semua orang-orang milik gerbang kaisar. Dan itu jelas membuat Zaufan yang melihatnya dia tertawa hebat. Pada akhirnya kau memilih dirimu sendiri. Ini adalah sebuah pilihan yang sederhana, ya kan? Ujar dari Zaufan yang membuat Tuan Leng Wuchen ia berujar, "Zaufan, kau benar-benar iblis." Kau benar, Tuan Leng Wuchen. Bukankah semuanya sudah tahu kalau aku adalah seorang iblis? Lantas apa yang membuat dirimu terkejut? Ujar dari Zaufan. Bahkan di hadapan semua orang, Zaufan dirinya berujar, kalian semua sudah tahu. Kalian semua yang ada di tempat ini, kalian semua harusnya tahu bahwa aku, Zaufan, adalah seorang iblis. Ya kan, Tuan Leng Wuchen? Di sini Zaufan membuat Tuan Leng Wuchen tiba-tiba saja menjerit kesakitan. Dirinya merasakan kepalanya seperti akan meledak. Merasakan kesakitan yang amat sangat luar biasa dari dalam. Kesakitan yang tidak pernah terbayangkan oleh dirinya. Dan itu membuat mereka yang melihatnya syok. Jadi ini adalah konsekuensi dari memakan cacing darah itu.
Ya, mulai sekarang sepertinya kita harus berhati-hati. Kalau tidak, kita akan merasakan hal gila itu, ujar dari para tetua baru milik keluarga Luo. Sedangkan untuk nenek Chu Biju dan juga tetua hijau, mereka pun tahu kalau ini adalah hal yang sangat amat gila. Dan itu juga membuatnya berujar di dalam hati. Siapa yang menduga ahli strategi yang sangat luar biasa ini, yang sangat di luar nalar, Leng Wuqian, seorang ahli siasat yang tidak dapat ditebak dirinya, bakal dipermainkan sampai seperti ini. Ini benar-benar sangat ironi, Zaufan. Dia benar-benar sangat mengerikan, ujar dari nenek Chu Biju melihat Leng Wuqian dirinya diperlakukan sampai seperti ini. Selagi terus menyaksikan Leng Wuqian disiksa, di sini Zaufan dirinya memberikan sebuah perintah kepada pasukan milik keluarga Luo. Ya, kalian semua lakukanlah tugas kalian masing-masing. Kalian semua harusnya telah tahu apa yang harus kalian lakukan, ujar dari Zaufan. Maka dari itu, sepanjang hari para pasukan milik keluarga Luo mereka semua menjalankan tugas mereka untuk menjarah makam leluhur milik gerbang kaisar dan mendapatkan hasil panen yang sangat luar biasa, membuat Zaufan dia berujar di dalam hati. Ya, gerbang kaisar, mereka adalah kekuatan bangsawan nomor 1 di antara 6 bangsawan lainnya. Mereka juga memiliki makam leluhur yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada 6 bangsawan lainnya. Sedangkan untuk Tuan Leng Wuqian, dirinya yang tersiksa, dirinya memohon kepada Zaufan, pelayan Zhao, aku sudah menyerah. Kenapa kau masih memperlakukanku sampai seperti ini? Pelayan Zhao, tolong. Sedangkan untuk respon dari Zaufan yang melihatnya, dirinya hanya berujar, Tuan Leng Wuqian, apakah kau merasa telah nistakan? Asal kau tahu, ini semua terjadi karena ulahmu sendiri. Awalnya ketika aku berniat meminta kepada dirimu untuk membantuku menyelamatkan seseorang, kau berani-beraninya mengancam diriku dengan menggunakan sandera. Kau telah memaksa diriku untuk merobek tiket yang telah aku siapkan untuk dirimu. Maka dari itulah aku harus memberikan kau rasa sakit yang tidak pernah kau bayangkan selama 3 hari 3 malam sebelum kita berbicara soal kesepakatan. Ujar dari Zaufan membuat Tuan Leng Wuqian yang mendengarnya dirinya histeris. Pelayan Zhao, kau bilang kepadaku kalau aku selama aku membawa mereka keluar, aku bisa melanjutkan tugasku sebagai pelayan gerbang kaisar. Dan melihat kondisi yang ada, bukankah ini semua adalah kewajibanku untuk terus melayani gerbang kaisar? Tapi kenapa kau bisa-bisanya sampai seperti ini? Ya, aku memang bilang kalau kau bisa terus melanjutkan tugasmu menjadi pelayan gerbang kaisar. Tapi apakah aku pernah bilang kalau kau sebagai pelayan gerbang kaisar dapat berencana untuk dapat mengganggu semua rencanaku, mengganggu sebuah rencana milik seseorang yang akan menjadi tuanmu di masa depan? Ujar dari Zaufan yang membuat Tuan Leng Wuqian dirinya shock karena dirinya tidak menduga kalau ia harus menjadi bawahan dari Zaufan, karena pada awalnya dirinya berpikir kalau Huang Fu Tianyuan dapat mengalahkan Zaufan. Dan karena di sini Zaufan ingin memberikan contoh dari apa itu dari sebuah pelajaran, membuat dirinya harus memberikan sebuah siksaan selama 3 hari 3 malam. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Aku tetap akan memberikan kau pelajaran. Dan tidak ada alasan lagi. Dan mengenai tingkat itu, ya, semua penafsirannya pada akhirnya tetap ada di tangan diriku. Ujar dari Zaufan yang membuat Tuan Leng Wuqian dirinya tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima semua hukuman gila milik Zaufan. Namun untuk mereka yang melihatnya di sini, kakek Eci dia berujar, orang tua itu, dirinya masih mencoba untuk membujuk Zaufan. Dia benar-benar keras kepala.
Dan dia memang pantas untuk disiksa. Bahkan ditambah 2 hari lagi pun aku setuju, ujar dari kakek Echi. Namun di sini Yun Hai sebagai patria keluarga Luo, dia berujar, kakak Zhao, kau katakan kalau Tuan Leng Wuchen dia akan menjadi bagian dari keluarga kita. Apakah mungkin kau dapat memaklumi apa yang telah dia lakukan di masa lalu? Selain itu, di saat kami sedang ditahan oleh gerbang kaisar, dia juga telah mengurus kami dengan sangat baik, ujar dari Yun Hai kepada Zhao Fan, yang membuat Zhao Fan yang mendengarnya sempat dirinya melirik ke arah Tuan Leng Wuchen yang mendengar pembicaraan mereka berdua. Dan diminta oleh Yun Hai seperti itu, diminta oleh Patria, membuat Zhao Fan dia berujar, ya baiklah, karena kau adalah seorang patria keluarga Luo dan kaulah yang telah memintanya. Baiklah, aku akan meringankan hukumannya menjadi 2 hari saja, ujar dari Zhao Fan kepada Yun Hai yang membuat Tuan Leng Wuchen yang mendengarnya dia berujar, terima kasih. Terima kasih Tuan Muda. Tidak, Patriark, terima kasih. Dan setelahnya Zhao Fan dirinya juga memanggil Yun Hai. Yun Hai, ikutlah dengan diriku. Ada yang ingin aku bicarakan dengan dirimu, ujar dari Zhao Fan. Maka dari itu, di sini Yun Hai dirinya pergi mengikuti Zhao Fan. Dan di tempat inilah sembari terus berjalan Zhao Fan dia berujar, Yun Hai, apakah kau pikir aku ini sungguh sangat kejam? Menyiksa orang tua itu karena dirinya telah berencana untuk menghalangi semua rencanaku? Tanya dari Zhao Fan. Pelayan Zhao, bukankah seharusnya kau tahu apa yang telah kau lakukan? Ya, Yun Hai, kau benar. Kalau aku memanglah seorang pendendam, ujar dari Zhao Fan. Tapi di sini Zhao Fan dia juga berujar, Yun Hai, aku memang seperti itu, tapi aku melakukan ini semua tergantung kepada siapa orang itu. Dan kau tahu, orang tua itu, Leng Wuchen, dirinya telah menjadi bagian dari kita. Maka dari itulah aku tidak akan lagi mempersulit dirinya, ujar dari Zhao Fan yang membuat Yun Hai dia bertanya, kakak Zhao, lantas kenapa kau melakukannya sampai seperti itu? Ya, aku memang harus melakukannya Yun Hai, karena kau tahu, pria tua itu dia adalah seseorang yang sangat licik dan dia adalah orang yang pantang menyerah. Dan dengan dirinya yang telah bergabung dengan keluarga Luo, maka jelas posisinya di dalam keluarga Luo akan menempati posisi penting. Maka dari itu ya, aku perlu untuk dapat mendisiplinkan pria tua itu dengan benar, agar dirinya tahu apa arti dari sebuah hierarki. Karena jika tidak, kita nantinya tidak dapat mengendalikannya di masa depan, ujar dari Zhao Fan yang membuat Yun Hai dia berujar, apa? Di masa depan? Bukankah kau akan selalu ada di sini? Lantas apa yang perlu dikhawatirkan? Ujar dari Yun Hai. Tidak Yun Hai, sambut dari Zhao Fan. Di sini Zhao Fan dia juga berujar, Yun Hai, sampai detik ini aku telah menyembunyikan sesuatu dari dirimu karena sejatinya aku akan segera pergi. Ya, karena memang 3 tahun lalu aku telah membuat sebuah kesepakatan dengan Sekte Demon Scamming untuk dapat pergi bersama dengan mereka. Dan pada saat itulah kau benar-benar harus dapat berdiri sendiri, ujar dari Zhao Fan yang membuat Yun Hai dirinya shock tentang Zhao Fan yang akan pergi meninggalkan keluarga Luo. Dan ternyata Zhao Fan menyiapkan ini semua karena dirinya akan pergi sebelum dirinya meninggalkan keluarga Luo. Dan selesailah cerita si Jawaban di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Mules coy. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Dan semoga minggu depan ini udah bisa update ya normal lagi lah, nggak ada kendala karena udah bisa monetasi harusnya. Sampai jumpa, bye. Mules.